pengen tahu ibu-ibu itu gimana sih karakternya, maka saya tanya ibu-ibu. Melalui apa? Melalui proses tafakur alias berfikir. Kalau Quran itu tadabbur, kalau dengan alam itu tafakur, kalau kita balik ke Allah namanya tadzakur. Buat zikir pada Allah, buat nginget Allah. Tadzakur tuh. Kelihatan? Satu tadabbur, yang kedua tafakur, yang ketiga tadzakur, Bu. Kita mau ngapain apapun, yang penting tadzakurnya ingat pada Allah, jangan ingat siapa-siapa. Oke, lanjut. Saya bilang jangan dicatat. Ini konsep lain lagi. Ini juga terlalu nanti. Enggak sih, asik aja nanti kita ya, sebenarnya asik. Mau dijelasin? Mau, Ustaz, mau. Soalnya sampai jam berapa dulu saya di sini? Udah habis kayaknya jam 11. Ya enggak? Sampai jam berapa? Hah? Oke, setengah 12 ya, maksimal insya Allah. Naik dulu ke sini. Kenapa saya gambar gini, Bu? Lihat ayatnya dulu, hadisnya dulu yang mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki menjadi baik, pasti Allah akan fahamkan padanya dalam agama. Dulu ibu-ibu cuek banget sama agama. Iya. Betul nggak? Betul. Alhamdulillah ngaku. Emang bener. Agama itu cuma buat sholat aja, habis itu udah. Nih, kata Allah tega banget ya lu. Aku kasih ini, aku berikan ini, kamu cuman kayak gitu sama gua, kata Allah. Ibu-ibu yang saya muliakan, tadi saya katakan di situ haditsnya, siapa yang diinginkan baik oleh Allah maka fahamkan pada agama. Maka memahami agama itu kunci kebaikan. Ibu mau baik? Mau baik? Kuncinya adalah agama. Dari mana kita dapat? Dari rukun agama. Rukun agama, Ibu masih ingat yang pertama? Rukun agama, bukan rukun Islam. Rukun agama ada berapa? Rukun agama itu ada 3. Satu namanya iman. Tuh paling bawah iman. Udah ada gambarnya juga. Dan iman itu punya rukun iman berapa? Nah gitu. Terus yang kedua, agama itu ada namanya Islam. Ibarat bangunannya, ini ada fondasi tapi nggak ada bangunannya. Jadi bangunan nggak? Nggak dong. Maka harus ada bangunan. Bangunannya itu adalah kelihatan. Islam itu kelihatan, Bu. Kelihatan sholatnya, kelihatan puasanya, kelihatan zakatnya, haji, umroh, kelihatan nggak? Makanya Islam itu sesuatu yang sifatnya observable, bisa diobservasi, bisa dilihat. Yang terakhir, ihsan. Ihsan itu sesuatu yang membuat kita menjadi jauh lebih baik. Makanya rukun ihsan itu cuma satu. Apa? Kau sembah seakan-akan kau melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya, ya, pasti nggak Allah ngelihat kita. Kita ngelihat Allah nggak pasti kan? Tapi pastikan Allah ngelihat kita. Tadi, ya. Kalau ibu merasa dilihatin Allah kemana-mana, insya Allah enak banget. Ya, ada masalah apapun, tenang aja, ada Allah. Dan kata Allah, ma wada'aka rabbuka wa ma. Allah tuh nggak bakal ngebiarin kamu. Ya, ini cerita yang berikutnya. Ada seorang profesor doktor dalam bidang matematika dan fisika. Sama
Di usia kurang lebih 10 tahun, dia 15 tahunan lah usia SMA, dia sudah nolak Tuhan. Kenapa, Bu? Dia punya bapak galak banget, istrinya baik banget, ibundanya seorang ibunda yang baik banget, dermawan di masyarakat, segala macam diakui masyarakat, tapi bapaknya galak banget dan jahat. Akhirnya kata dia, masa sih ada Tuhan, Tuhan ngebiarin kejahatan kayak begini, aku nggak percaya sama Tuhan. Terus berjalan waktu, di usia 26 tahunan lah kurang lebih, Bu, dia akhirnya membaca namanya Quran. Salah satunya sampai pada ayat tadi, surah Ad-Duha tadi. Dia itu kemudian ketemu surah Ad-Duha, kata surah Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi selama ini aku nggak ditinggalin dong sama Tuhan. Ternyata ada Tuhan yang terus ngeliatin aku, jagain aku, nggak pernah ninggalin aku. Masya Allah. Bu, udah sampai ke situ iman kita belum? Belum. Ya udah, sekarang saatnya. Yuk kita rasakan bahwa Allah selalu melihat kita. Kalau ibu-ibu selalu merasa dilihat Allah, enak banget ya, nggak ada istilah kecewa, Bu. Apa yang harus dikecewain sama ibu? Ya, suami galak biarin aja. Aku bersama Allah. Dia urusan galak, urusan dia. Ya nggak, Bu? Nah itu. Lanjut. Nah, ketika ini masuk ke dalam otak, hati, jiwa, maka jadilah kepribadian Islami namanya. Bu, pengen punya kepribadian Islami? Kalau mau itu caranya. Masukin Islam yang ini ke benak pikiran ibu, yakini tadi dengan sepenuh hati, iman pada Allah, malaikat, kitabullah, para nabi, qada qadar, sama hari kiamat, iman. Terus rukun Islamnya yang 5 itu jalanin dengan baik, itu saja. Di mana puncaknya? Lagi-lagi di suratul Fatihah, Bu. Kalau ada urusan apapun baca aja suratul Fatihah. Kalau ibu pusing-pusing dengan bacaan macam-macam, gak hafal ini, yang paling hafal surah apa? Baca aja itu, Bu. Iya, ini ada seorang ulama, Bu, namanya Ibnu Taimiyah dulu. Dia suka zikir mulai dari subuh sampai terbit matahari, itu cuman baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Terus dia balik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wiridnya cuma itu aja, dia baca suratul Fatihah. Berapa jam tuh? Sampai dari malam. Dari mulai subuh, habis sholat subuh sampai terbit matahari itu kurang lebih 1,5 jam. Kurang lebih 1,5 jam dia cuman baca itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Yuk kita lihat. Lanjut. Ini teori semua saya sudah gambarkan tadi. Lanjut. Udah lanjut terus. Nah ini metodologinya, Bu. Tadabbur itu gimana? Sekarang kita ada di surah Al-Fatihah. Yang pertama, inti dari tadabbur itu pemahaman. Apa? Pemahaman. Oke. Apa yang dipahami? Yang pertama, kata demi kata. Bu. Apa? Kata demi katanya harus dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Bi artinya apa? Ismi artinya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdu.
lillahi rabbi al-alamin ar-rahmani ar-rahimi maliki raja atau penguasa, the Lord, ya, yaumi ad-din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladzina an'amta alaihim ghairi al-maghdubi, yang dimurkai, alaihim waladhdallin. Oke? Secara kata-kata ibu sudah paham semuanya. Yang belum cepat hafalin. Coba ngafalin segitu aja susah amat. Ya? Oke. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Fiqhul munasabah. Apa itu fiqhul munasabah? Artinya fikih korelasi. Apa itu korelasi? Hubungan. Bu, dapur sama masak ada hubungan? Ada. Masak sama ikan ada hubungan? Ada. Pasar sama ikan ada hubungan? Ada. Itu contoh. Hubungkan kata dengan kata. Korelasi. Nah, kita lihat ayat 1, bismi hubungannya dengan. Dengan itu apa sih maksudnya? Nah, di sini agak perdalam sedikit ilmunya. Kata orang Arab, bi itu menunjukkan sababiyah. Apa arti sababiyah? Sebab. Sebab. Apa? Sebab akibat. Sebab. Apa? Sebab aja dulu. Bismi dengan, maksudnya disebabkan oleh. Ismun tadi apa? Nama. Apa? Nama ada apa? Allah. Tadi ada nama apa? Nama Allah. Ada faktanya, ada konsepnya, ada prosedurnya, dan ada metakognitifnya. Misalkan dengan nama. Kalau memang seluruh ciptaan Allah itu punya nama, berarti seluruh nama itu punya Allah dong. Iya. Setuju? Setuju. Maka kalau kita bilang, dengan apa kamu makan? Dengan sendok. Maksudnya disebabkan bantuan sendok. Saya bisa makan. Jelas? Jelas. Oke. Nah, sekarang Bu, kalau ismun tadi merupakan nama yang mewakili seluruh alam semesta, karena tidak ada satu alam tanpa nama, betul? Betul. Maka seluruh nama itu terhubung langsung dengan Allah. Bismillah. Paham? Paham? Sehingga ibu-ibu nanti sudah berkesimpulan, oh kalau begitu nggak ada satupun peristiwa yang terjadi alam semesta saya dan alam kecuali pasti berhubungan dengan Allah. Enak nggak? Bu, ya. Itulah iman. Karena selama ini kita merasa sok pintar, seakan-akan nggak ada urusan dengan Allah, nggak ada hubungan dengan Allah. Betul nggak? Halo? Ya. Kayaknya udah lemes deh. Kalau udah lemes sudah dong bilang. Bapak-bapak aja deh biar pada semangat. Ibu-ibu lemes, bapak-bapak aja dipanggil tuh kasihan. Bapak-bapak aja. Mohon maaf, Pak Haji. Pak Haji lagi nulis apa? Ini nyatet. Iya. Mangga. Jelas sampai di situ, lihat. Baru bismillah, perhatikan. Di sini kita menemukan rahasianya. Jadi tidak ada satupun pergerakan dalam hidup ini, tidak ada satupun nama kecuali atas kehendak Allah dan izinnya. Bu,
Kan disebutkan dalam Quran, tidaklah sebuah daun berjatuhan kecuali